Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya coba membawakan materi pertemuan kelima yang berjudul tentang model keamanan cloud. Nah, kita ketahui sebelumnya eh, ketika kita menggunakan layanan cloud, semua data itu akan tersimpan di server secara online menggunakan jaringan internet, sehingga dibutuhkan keamanan ya, ketika kita menyimpan data di server agar tidak bisa diakses oleh orang lain yang tidak berhak atau diakses oleh pengguna lain yang tidak berhak. Ya. Sehingga apa? Kita dapat terhindar dari yang namanya pencurian data. Ya. Nah, itu adalah risiko atau dampak negatif atau tantangan yang ditimbulkan dengan adanya cloud computing. Jadi kita perlu memikirkan bentuk keamanannya. Nah, itu istilah tentang keamanan di ya, bagaimana modelnya. Nah, pertama kita berangkat dari definisinya dulu ya. Cloud computing atau komputasi awan telah didefinisikan sebagai penggunaan sejumlah layanan terdistribusi, aplikasi, informasi, dan prasarana terdiri dari komputer. Jadi penggunaannya adalah terdistribusi. Jadi tidak terpusat, bisa didistribusikan. Misalnya ketika kita bekerja, ketika kita sebagai klien atau pengguna dari layanan cloud, kita bisa menggunakan secara bersamaan bersama dengan user lain. Sehingga penyedianya itu adalah bisa mendistribusikan tugas-tugas atau data-data yang diproses atau perhitungan-perhitungan yang diproses ke beberapa node namanya nanti ya. Jadi dalam satu, kita sebut biasanya satu cluster itu terdiri dari beberapa node atau satu server terdiri dari beberapa klien yang kita akses ya. Selanjutnya, penyedia layanan awan memanfaatkan teknologi virtualisasi yang dikombinasikan dengan kemampuan layanan mandiri untuk menghitung sumber daya melalui internet. Jadi bentuknya virtual. Kita sewa, ya, seperti sistem sewa. Kita tidak memiliki komputer sendiri, kita sewa penyedia layanan yang menyediakan server, terus jaringan. Ya. Kita apa? Kita hanya menggunakan jaringan internet, kita melakukan sewa sesuai dengan layanan yang kita butuhkan. Jika tidak, ya berarti kita berhenti dari layanan itu. Ya. Kenapa? Mereka menagih pembayaran itu sesuai dengan layanan yang kita miliki atau layanan yang kita daftarkan. Ya. Penyedia layanan cloud harus belajar dari model penyedia layanan yang mengelola dan memastikan bahwa aplikasi data dari pelanggan mereka aman. Ya, kita sebagai pelanggan nih, saya naruh data di Google Drive, pastikan aman. Orang lain tidak berhak ketika dia tidak memiliki link atau tidak saya buka aksesnya, dia tidak bisa buka. Pastikan seperti itu. Tetapi jika sering terjadi kebobolan, tiba-tiba data saya digunakan oleh orang lain, nah itu berarti saya berpikir, berarti sudah tidak aman di tempat itu. Sehingga saya bisa berpindah. Misalnya providernya A, saya pindah ke provider B. Karena di A itu sudah tidak aman. Banyak terjadi kehilangan data. Jika dia misalnya kurang dalam keamanan. Jadi bisa menjadi ancaman ya. Kurang memikirkan keamanan itu berdampak pada apa? Ketidakpercayaan oleh si user kepada providernya ya. Sebagai contoh di sini IDC ya, baru-baru ini melakukan survei dari 244 eksekutif IT, CIO ya, perusahaan IT lah gitu ya, dan rekan Life of Business LOB mengatur pendapat mereka dan memahami perusahaan mereka dalam menggunakan layanan teknologi awan. Keamanan menduduki pertama ya. Nah itu ya, keamanan menjadi prioritas ketika apa ya, data kita itu tersimpan secara online. Itu aja gampangannya. Apalagi itu terkait dengan
data-data penting, data perusahaan, dokumen sebuah negara, ya, dokumen penting atau dokumen rahasia yang tidak boleh bocor kepada orang lain. Contoh sederhananya gini, data kartu kredit, ya itu jangan sampai bocor pada pihak ketiga atau pihak kepada orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Jika bocor, maka akan terjadi pencurian data secara online. Atau biasanya yang disebut dengan carding. Saya menggunakan, misalnya saya pelakunya, saya belanja menggunakan kartu kredit orang lain. Ya, bukan memindahkan kartu kreditnya dari dompet dia ke saya, bukan. Tapi dilakukan secara online menggunakan jaringan internet. Ya. Terinspirasi oleh pergerakan industri IT menuju bentuk layanannya yang barat SaaS, di mana perangkat lunak tidak dibeli tetapi menyewa layanan. Nah, kita tidak membeli perangkat lunak, tapi kita menyewanya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Biasanya mereka mendurasikan seperti itu. Yang paling umum atau yang paling terkenal itu setahu saya ada AWS. Misalnya, ya. Jadi dia menyewakan perangkat. Perangkat-perangkat tadi bisa kita gunakan, ya, karena kita kan bayar sudah, kita sewa sebenarnya. Ketika jatuh tempo, ketika kita sewa selama setahun, mereka mengingatkan kita akan melakukan perpanjangan atau tidak. Jika tidak melakukan perpanjangan, berarti layanan kita di stop oleh dia, kita tidak bisa menggunakan kembali. Tetapi jika kita melakukan pembayaran lagi, nanti kita akan perpanjang lagi 2 tahun ke depan, 3 tahun, terus seperti ini, ya. Banyak organisasi dalam proses transformasi departemen IT mereka yang pusat biaya operasionalnya mandiri, memperlakukan pengguna internal seolah-olah mereka adalah pelanggan. Kalau misalnya dari sebuah perusahaan, dia punya divisi IT sendiri. Karena tidak semua terhadap perusahaan itu memiliki divisi IT sendiri. Bagaimana Pak jika dia tidak punya divisi IT sendiri? Biasanya sebuah perusahaan itu melibatkan pihak ketiga, outsource, atau ada software house atau perusahaan IT yang dia percayakan atau dia tunjuk untuk mengurusi penyimpanan data-data dia, ya, secara online. Transformasi ini memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Banyak organisasi IT besar yang telah mengadopsi kerangka kerja Information Technology Infrastructure di 2000 atau ITIL dengan maksud membantu melalui transformasi ini. Jadi jika sebuah perusahaan itu memiliki divisi IT sendiri, ya, berarti rekan-rekannya yang lain dalam salah satu perusahaan tapi beda divisi itu dianggap pengguna mereka atau pelanggan mereka seperti itu, ya. Nah ini adalah tantangan keamanan, ya, cloud, ya, atau cloud cyber, ya, kita sebut cloud security, ya. Cloud security kita sebut, ya. Tantangannya, ya. Tantangan itu muncul ketika cloud computing itu diterapkan. Beberapa kekhawatiran keamanan adalah diskusi bernilai lebih. Jadi keamanan itu menjadi prioritas ketika kita menggunakan layanan cloud, ya. Jadi prioritas pertama yang dipikirkan. Bagaimana keamanannya ketika saya menyimpan data secara online, ya. Anda kehilangan kendali atas aset dalam beberapa hal sehingga model keamanan harus ditinjau kembali. Jika terjadi penculikan data, ya, terus, nah itu perlu kita mendatakan kembali dokternya dan juga si bapaknya, ya. Tuh.
Nah, tantangannya adalah di sini akan diambil contoh keamanan pada layanan software as a service. Model cloud computing masa depan kemungkinan besar akan menggabungkan penggunaan SaaS, utility komputasi, dan kolaborasi teknologi Web 2.0. Sebagai langkah evolusi terbaru atau perubahan terbaru dalam model layanan cloud, SaaS merupakan akan tetap menjadi model layanan awan yang dominan untuk masa yang akan datang dan sebagai tempat kebutuhan yang paling penting untuk praktek keamanan dan pengawasan. Itu adalah tantangan. Tantangan keamanan cloud, ya, ini adalah perubahan cloud. Yang pertama adalah managed service provider (MSP) ya. Yang kedua adalah infrastruktur as a service (SaaS), ya. Terus platform as a service (PaaS). Terus software as a service singkat dengan SaaS. Analisis teknologi dan perusahaan konsultan mendaftar 7 isu keamanan ya, 7 poin penting yang menjadi isu dalam keamanan berkomputer. Yang pertama adalah hak istimewa dari pengguna akses. Jadi pastikan data itu hanya bisa diakses oleh si pengguna. Dua, peraturan kepatuhan. Pastikan bahwa vendor bersedia untuk menjalani audit eksternal dan atau sertifikasi keamanan. Jadi mulai ketika kita menggunakan vendor dari dia, pastikan dia tersertifikasi ya. Karena paling tidak dengan tersertifikasi di bidang itu dia sudah ahlinya. Tinjau lokasi data, apakah penyelenggaraan dalam email, kawasan cloud computing, terus yang keempat pemisahan data.
Cek. Kalau padi, padi, padi tulisan padi, Terus yang kelima yaitu pemulihan atau pembaruan atau update. padi tulisan Cari tahu apa yang akan terjadi pada waktu terjadi bencana atau kerusakan. Kalau misalnya pada cloud computing, suara itu kecil ya, suara itu gede nggak? mereka menawarkan pemulihan lengkap, misalnya terjadi error, ada yang rusak. HP, Jika demikian, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu sehingga pengguna layanan dapat LCD-nya rusak, nggak bisa kita sambil jalan nanti coba ya, biasanya detik seperti itu ada bagian-bagian rusak. kemarin cek di pasar. 6 adalah bantuan teknologi, Kita langsung bantuan penyelidikan, apakah benar memiliki kemampuan untuk menyelidiki suatu mana? yang ketujuh di sini tantangan Dia jatuh. layanan untuk kelangsungan data bantuan. Makanya absen. Di kamera nggak bisa nih karena pakai HP kan biasa kamera. Nggak bisa pakai absen apa kamera ini. Terus Nggak ada. menentukan jaminan keamanan data untuk zaman sekarang menjadi tantangan tersendiri ya atau sulit lah. Sehingga fungsi keamanan data menjadi begitu penting dibandingkan masa lalu. Ya, semakin berkembang teknologi aplikasi yang kita gunakan, tentu semakin perlu memiliki eh, keamanan datanya ya. Kenapa? Kembali lagi tadi, data yang kita gunakan itu disimpan disimpan di server ya, diakses secara online. Masalah keamanan dari virtual machine. Ini adalah virtual machine, apakah Blue Cloud, IBM atau Windows Azure. Jadi ini adalah layanan-layanan yang disediakan oleh IBM. Yang pertama, kedua adalah Windows Azure. Teknologi mesin virtual dianggap sebagai platform komputasi awan dari komponen fundamental. Sedih dia kemarin kan satu masuk. Perbedaan antara Blue Cloud dan Windows Azure adalah bahwa virtual machine berjalan pada sistem operasi Linux atau sistem operasi Windows. Jadi Windows Azure ini jalannya di sistem operasi Windows, sedangkan Blue-nya itu adalah berjalan di Linux. Jadi ada beberapa sistem operasi yang perlu Anda ketahui. Ada Windows, ada Linux, ya, ada macOS, terus ya Android yang terpasang di handphone kita. Nah itu adalah masalah keamanan dari virtual machine. Masalah keamanan lainnya juga jika pengguna membutuhkan jasa lebih, penyedia dapat memenuhi kebutuhan dengan bertahan pengguna tanpa harus memperhatikan perangkat keras. Namun server virtual dari selanjutnya pengamanan terhadap pusat data tradisional diukur pada platform perangkat keras, sementara cloud computing mungkin merupakan server dari beberapa server. Jadi dalam satu server itu ada terdiri dari beberapa node. Kebayang kalau satu server ya. Ayo masuk bahas Sileo. Masalah lainnya yaitu membentang pada tepi cloud yang membuat hilangnya batas jaringan. Rusak brother HP LCD bekerja. Ada. Terus masalah keamanan data cloud yang berkaitan dengan keberadaan super user. Jadi kalau di Linux itu namanya super user, berubah dari padahal orangnya sama. Iya. Barangnya lebih asal ya.
Kalau yang ketiga adalah konsistensi data. Lingkungan awan atau cloud merupakan lingkungan yang dinamis. Dinamis ini adalah berubah-ubah, tidak statis ya. Dalam artian data itu selalu datang ya, update, datang, update, ditambahkan, kadang kita menghapus ya. Terus hal ini jelas bahwa kontrol akses tradisional jelas sangat tidak cocok untuk lingkungan komunikasi awan. Dalam lingkungan komunikasi awan, mekanisme kontrol akses tradisional memiliki kekurangan. Nah, diledekin sama Raja Merah. Naik kereta nggak sana? Semua teknik keamanan data dibangun pada kerahasiaan, prinsip kerahasiaan ya, integritas dan ketersediaan dari 3 prinsip dasar. Kerahasiaan, integritas, ketersediaan. Tuh. Kerahasiaan mengacu pada apa yang disebut dengan data aktual atau informasi yang tersembunyi. Tidak bisa dibaca, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Terutama pada daerah yang sensitif, ya, pada bagian data yang mirip. Untuk komputasi awan, data disimpan di pusat data atau di server. Keamanan dan kerahasiaan data pengguna merupakan hal penting. Jadi, keamanan itu menjadi prioritas, ya. Jadi prioritas. Menjadi prioritas. Nah, muncul. Udah. Menjadi prioritas pertama ya. Oh, settingan di HP-nya nih, di laptop. Nanti deh, mau hari Rabu. Bantuin. Model keamanan data di sini seperti ini. First difference, second difference, third difference ya. Autentikasi, enkripsi, private protection, dan recovery ya. Ini model keamanan. Jadi autentikasi dia melakukan pengecekan ini user yang berhak atau tidak. Enkripsi itu merubah dari bentuk pesan yang awalnya bisa dibaca menjadi kode-kode rahasia atau terenkript ya, tidak bisa dibaca sehingga tidak bisa dibaca. Tahapan ketiga baru fast recovery ya, di sini. Nah, ini adalah model keamanan data yang diajukan oleh Harun. Selanjutnya, model keamanan data. Model struktur yang digunakan adalah sistem pertahanan 3 tingkat. Ya, tadi kan 3 tingkatnya. First defense itu lapis pertama, second defense lapis kedua, third defense itu yang ketiga ya. First defense itu adalah pertahanan pertama. Ketika dilalui oleh si pelaku, lalu naik ke second defense. Ya. Second defense adalah first defense. Jadi tidak first defense langsung bobol bisa dicuri dan lain-lain. Tapi ada pertahanan yang kedua ya pada model ini. Ya. Kesimpulannya di sini, sebagai pengembang komputasi awan, masalah keamanan telah menjadi prioritas utama. Akhirnya kami menyimpulkan teknologi komputasi awan ini sangat tepat untuk menjaga keamanan. Jadi itu ada 3 lapisan kan tadi. Lapisan pertama bertanggung jawab untuk autentikasi pengguna. Pengguna sertifikat digital yang terbitkan oleh sesuai berwenang atau rahasia. Jadi orang yang sah sebagai pengguna. Lapisan kedua bertanggung jawab untuk enkripsi data pengguna dan melindungi privasi dari pengguna. Di mengenkrip ya, dari pesan ke bentuk kode-kode. Lapisan ketiga, data pengguna untuk pemulihan sistem cepat, pemulihan sistem lapisan terakhir dari data pengguna. Jika terjadi kerusakan, penghilangan data, bagaimana pemulihannya atau recovery-nya. Itu pada lapisan ketiga, ya, sesuai dengan model yang ada. First defense, second defense, third defense. First defense adalah autentikasi, second defense adalah enkripsi, dan yang third defense adalah fast recovery ya. Nah, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi saya simpulkan dari beberapa penjelasan tadi
eh, keamanan data pada cloud computing itu akan menjadi prioritas. Mana juga ada. Karena apa? Emang ada ya? Data itu menjadi bagian penting atau menjadi aset, Mana tidak juga boleh jatuh kepada tangan yang tidak berhak, ya, apalagi tadi ya data-data yang oh iya penting, iya data-data rahasia. Maka tantangan kita ketika kita mengimplementasikan cloud computing, kita menggunakan layanan cloud iya computing, carilah Pak. provider Nah, yang itu manusia. menjelaskan keamanan data atau memiliki keamanan data yang bagus. Ya. Tidak mudah dibobol oleh si pelaku, ya. Oke, silakan Anda pelajari materi ini dan kerjakan di masing-masing. Saya tutup untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera gua aneh.